Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa sekolah dasar, Pak Guru kali ini akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar, pelajaran yang ke-7, mengenal Rasul Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, setelah pembelajaran ini anak-anak diharapkan dapat 1. Mengetahui arti Rasul, 2. Menyebutkan tugas-tugas Rasul, 3. Memahami sifat wajib Rasul, 4. Hafal nama-nama Rasul, 5. Memahami arti Rasul ulul azmi, 6. Menyebutkan nama-nama Rasul ulul azmi. Kita mulai dari yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan Rasul? Rasul arti menurut bahasa adalah utusan. Arti kata utusan adalah orang yang diperintah. Maka mungkin anak-anak sering mendengar kata-kata Rasulullah. Itu artinya berarti orang yang diperintah oleh Allah. Sedangkan Rasul arti menurut istilah adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul adalah laki-laki pilihan Allah, laki-laki yang dipilih oleh Allah yang menerima wahyu, dan wahyu itu wajib disampaikan kepada umatnya. Mungkin siswa-siswa semuanya sering mendengar istilah Nabi. Apakah Nabi dengan Rasul itu sama? Rasul dengan Nabi tidak sama. Kalau Rasul itu menerima wahyu yang diwajibkan disampaikan kepada umatnya, tapi kalau Nabi menerima wahyu tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Demikian perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kemudian berikutnya tugas para Rasul. 1. Memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira kepada siapa? Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa besok di hari akhirat orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh itu akan dibalas dengan surga. Tugas yang kedua, memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, bahwa orang yang tidak mau beriman kepada Allah besok di hari akhirat akan dimasukkan ke neraka. Tugas Rasul yang ketiga adalah menyeru kepada umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Menyeru kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah dan untuk menjauhi perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan perbuatan syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Bahasa singkatnya adalah
adalah orang yang menyembah kepada selain Allah. Tugas Rasul yang berikutnya adalah mengajak umat manusia agar mematuhi hukum-hukum Allah. Tugas yang kelima adalah menyempurnakan akhlak manusia. Tugas Rasul yang kelima menyempurnakan akhlak manusia agar manusia itu mempunyai akhlak yang baik atau akhlakul karimah, atau mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Kemudian tugas-tugas para rasul. Untuk berikutnya, sifat wajib bagi rasul. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya benar. Maksudnya setiap rasul pasti benar dalam ucapan atau perbuatan. Sifat rasul yang kedua, amanah, artinya jujur dan dapat dipercaya. Maksudnya rasul pasti jujur, dapat dipercaya dan selalu menepati janji. Sifat wajib rasul yang ketiga, fatonah, artinya cerdas. Maksudnya pasti cerdas dan bijaksana dalam segala hal. Sifat wajib rasul yang keempat, tablik, artinya menyampaikan. Maksudnya semua perintah Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Maka tadi di awal Pak Guru sudah menerangkan antara perbedaan Rasul dengan Nabi. Nah, kalau Nabi berarti tidak memiliki sifat tablik. Itu perbedaannya. Jadi kalau Rasul memiliki sifat tablik. Jadi sifat wajib Rasul ada 4. 1. Sidik, artinya benar. 2. Amanah, artinya jujur. 3. Fatonah, artinya cerdas. 4. Tablik, artinya menyampaikan. Baiklah anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Sekarang kita mengenal nama-nama Rasul Allah. Rasul yang wajib diketahui itu ada 25, yaitu 1. Adam. Ada tulisan AS, ini dibaca alaihissalam. 2. Idris alaihissalam. 3. Nuh alaihissalam. 4. Hud alaihissalam. 5. Soleh alaihissalam. 6. Ibrahim alaihissalam. 7. Lut alaihissalam. 8. Ismail alaihissalam. 9. Ishak alaihissalam. 10. Yakub alaihissalam. 11. Yusuf alaihissalam. 12. Ayub alaihissalam. 13. Syuaib alaihissalam. 14. Musa alaihissalam. 15. Harun alaihissalam. 16. Ilyasa alaihissalam. 17. Zulkifli alaihissalam. 18. Daud alaihissalam. 19. Sulaiman alaihissalam. 20. Ilyas alaihissalam. 21. Yunus alaihissalam. 22. Zakaria alaihissalam. 23. Yahya alaihissalam. 24. Isa alaihissalam. 25. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disingkat dengan SAW. Untuk memudahkan kita menghafalkan nama-nama Rasul, mari kita menyanyi bersama-sama dengan sebuah lagu yang berjudul Nama-nama Rasul. Dengan nyanyian ini mudah-mudahan anak akan lebih cepat untuk memudahkan menghafalkan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Ilyasa,
Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itu tadi nyanyian nama-nama Rasul. Mudah-mudahan dengan nyanyian tersebut kalian semuanya lebih cepat hafal. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan Rasul Ulul Azmi. Apa yang dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa. Dari 25 orang Rasul, ada 5 orang Rasul yang dijuluki Ulul Azmi. Yang ke-1 adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 900 tahun, hanya sekitar 40 orang yang mengikutinya. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau beriman kepada Allah. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang menyembah berhala. Ayahnya sendiri pun menolak dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar karena menghancurkan patung-patung Raja Namrud, tetapi tidak hangus. Selain itu, Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan agar mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan tugas yang amat berat. Nabi Musa dan pengikutnya dikejar Raja Fir'aun, tetapi Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah. Coba anak-anak lebih jelasnya agar kalian lebih paham. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Moses. You know my voice.
Demikian cuplikan kisah Nabi Musa yang dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya, yang akhirnya Raja Fir'aun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Baiklah, mari semuanya. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa. Nabi Isa selalu mendapat ejekan dari kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Tetapi Nabi Isa tetap sabar dan tabah. Bahkan Nabi Isa sempat bersembunyi karena diancam akan dibunuh. Ketika bersembunyi pun ada muridnya yang berkhianat dengan memberitahukan tempat persembunyiannya. Kemudian Rasul Ulul Azmi yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berdakwah selalu mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal dan Abu Lahab merencanakan membunuhnya. Banyak pengikut Nabi Muhammad yang disiksa bahkan dibunuh kaum kafir. Anak-anakku semuanya, agar lebih jelasnya, marilah kita saksikan kembali cuplikan kisah penyiksaan orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad yang dialami oleh keluarga Sumayyah dan Yasir. Your turn. God, have mercy. Stretch her. Who is your God? Answer me. Say it. Say Hubal is your God. Say it. There is only one God. And Muhammad is the messenger of God. Your father and mother are the first martyrs of Islam. They are promised paradise. Demikian materi mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siswa semuanya dapat memahami. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.